Program berikut ini didanai oleh rekan dan mitra pelayanan dari Joyce Meyer Ministries. Kita harus mengingat kita berperang bukan dengan darah dan daging, tetapi dengan pemerintah, penguasa, dan penghulu di udara. Dan senjata perang kita bukan senjata duniawi, bukan senjata alami, tetapi senjata spiritual, dan pujian, penyembahan, dan syukur, dan pemberian, dan semua itu peperangan rohani. Anda akan suka pesan ini. Saya tak perlu bertanya padamu. Saya sudah tahu kau suka. Karena judulnya peperangan adalah milik Allah. Lihat, kau menyukainya. Semua orang suka ini, pertempuran ini milik Allah. Tapi saya ingin mengatakan di awal bahwa hanya karena pertempuran ini milik Allah bukan berarti Anda hanya duduk diam dan tidak lakukan apapun, sementara Tuhan melakukan segala sesuatu. Tuhan ingin melihat kerendahan hati sebelum Ia terlibat dalam selesaikan masalah kita. Tuhan menolong yang rendah hati dan menolak orang yang sombong. Dia tolong yang rendah hati, Dia tolak yang sombong. Dan yang sombong adalah yang berpikir mereka bisa tanpa butuh Tuhan. Sekarang, oh ya, betul, dan terkadang kita berpikir karena telah melakukan sesuatu dengan sukses 200 kali sebelumnya, sekarang kita bangun untuk melakukannya ke 201 kali dan tidak butuh pertolongan Tuhan, karena kita terlihat terlatih. Tahukah, itu membuat saya takut untuk berdiri di mimbar ini dan mencoba mengatakan apapun kepada Anda yang masuk akal. Jika saya tidak sepenuhnya bergantung pada Tuhan, waktu saya di sini. Ingat perkataanku, yang rendah hati ditolong. Tuhan menolak yang sombong. Saya tunjukkan dalam 1 Petrus 5b. Ini bagian akhir pasal. Dikatakan, kamu semua rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain. Pakailah jubah hamba, sebab Allah menentang yang congkak, yang menentang, yang menggagalkan, yang berpikir mereka tak perlu Tuhan. Ia kalahkan mereka, tapi menyukai yang rendah hati. Jadi Tuhan menentang, menggagalkan, dan mengalahkan semua usaha yang penuh kesombongan. Sampai kita rendahkan diri dan baru kemudian Dia menolong. Tuhan, aku tidak mampu selesaikan. Aku tidak tahu bagaimana caranya. Tapi mataku memandangmu. Aku tahu kau bisa, yang aku tak bisa. Beberapa dari Anda perlu simak sekarang. Kau perlu tahu walaupun kau tidak bisa melakukannya, itu tak berarti bahwa Tuhan tidak mampu melakukannya. Dan Ia telah menunggumu untuk memahaminya. Mungkin sebagian dari Anda hilang harapan karena masalahmu masih ada. Oh, kami berdoa begini, ya Tuhan, aku sudah coba semuanya, tapi tak tahu apa yang kau mau. Itu intinya. Semua yang kau coba tak berhasil, jadi mungkin Ia ingin kau tak lakukan apapun sementara ini. Kata Yesus, bila terpisah dariku kau takkan bisa. Dia berkata, ranting yang terputus layu dan tidak kuat hidup. Contoh yang bagus memimpin pengajaran, terutama jika topiknya seperti berseri, seperti bawa semak kecil, patahkan cabangnya, membiarkannya, dan izinkan orang melihatnya. Setiap hari mati perlahan-lahan, perlahan-lahan. Cabangnya lepas dari pokok. Berbicara tentang kita jauh dari Yesus. Maksudnya itu hanya perlu beberapa hari dan saya bisa lakukan dalam 3 atau 4 pertemuan. Maksudku begitu Anda sampai hari terakhir, ranting itu garing dan berkerut dan tak punya hidup, itu adalah contoh yang baik. Tidak heran Yesus berkata, cabang yang terputus
akan layu, dan mati. Dan itulah yang terjadi pada kita. Kuberitahu sesuatu, kau butuh Tuhan lebih dari kau butuh kuasanya. Jangan mulai waktu dengannya dengan permintaan. Mulai dengan syukur. Pikirkan orang-orang yang Tuhan bawa dalam hidupmu, yang memberkati Anda. Jangan mulai dengan menyebut yang menyakitkan. Bersyukurlah untuk hal-hal yang masih kau miliki. Amin. Saya harus lakukan. Ya, kita selalu bisa kesakitan dan juga punya masalah. Tapi bersyukur lebih banyak yang baik daripada yang buruk. Dalam 12 ayat, Yosafat menempatkan dirinya dan Yehuda dalam posisi menerima mujizat. Butuh untuk kita 12 tahun dan kita masih jutaan mil jauhnya. 2 Tawarikh 20:13, seluruh Yehuda berdiri di hadapan Tuhan, segenap keluarga dengan istri dan anak-anak. Mereka menunggu. Nah, kuberitahu sesuatu tentang menunggu yang Anda mungkin tahu. Saya selalu salah memaknai menunggu. Saya pikir menunggu adalah sesuatu yang pasti hal yang paling membosankan. Jadi ketika iblis membisikkanku, kau mau apa? Saya selalu cari solusi. Tahukah kau bahwa musuh kirimkan setan kecil duduk di bahumu setiap hari? Dan ia berbisik di telinga setiap hari, kau mau apa? Kau mau apa? Kau mau apa? Kau mau apa? Kau mau bikin apa? Kemudian kau mulai merasa kau harus mendapat solusi atau kau akan terlihat bodoh. Belum lama kesehatan saya bermasalah dan dokter mengatakan, saya kerja terlalu keras, terlalu lama dan dia memberiku obat. Dia ingin saya istirahat untuk jangka waktu yang cukup lama. Dan lalu ini pikiran pertamaku. Apa yang dilakukan seseorang waktu istirahat? Dan saya masih kesulitan dengannya. Seperti, apa yang kau lakukan saat istirahat? Jadi, itu caranya menulis 116 buku. Tidak banyak istirahat. Lihat, kata tunggu tidak berarti hanya duduk dan hanya menganggur, menunggu keajaiban. Anda tidak sibuk secara fisik, tapi Anda sibuk secara rohani. Kau percaya, kau bergantung, kau memuji. Kata tunggu berarti berharap, memandang, dan merindukan Tuhan. Itulah arti kata tunggu. Anda paham, berharap, memandang dan merindukan Tuhan. Yesaya 40:31, firman favorit kita, yang menantikan Tuhan dapat kekuatan baru, mereka terbang seperti Raja Wali. Jadi, menunggu Tuhan memberi kita kekuatan yang diperlukan untuk lakukan apapun yang Tuhan minta dari kita. Seringkali ketika kau datangi Tuhan dengan masalah, Dia tidak langsung menjawabnya karena kau perlu waktu untuk berdiam dalam hadiratnya, bersekutu dengannya, mendapat kekuatan dan hikmat yang kau perlu untuk lakukan apapun yang Ia tunjukkan padamu. Tetapi artinya Anda tidak hanya menunggu secara pasif dan menganggur. Kau sedang berkata, Tuhan, aku harap kau bicara, aku harap kau hadir. Aku mencari Engkau dan aku merindukan Engkau. Kau tahu, jika saya katakan bahwa saya akan datang ke rumahmu besok setelah saya selesai di sini untuk makan jam 5 sore. Kau izinkan? Oke. Saya tak akan, kita sedang main. Karena saya harus pulang. Tapi jika Anda mengenal diri saya, di mana kita tidak dekat, Anda tonton saya di TV, apapun itu, semoga kau kenal Allah lebih baik dari saya. Jadi, tapi ketika sudah jam 5, kau akan tunggu. Lihat, anak-anak jangan berantakan, Joyce akan datang. Lihat, kau akan menunggu dan kau bersemangat dan kau akan berharap. Itulah maknanya dari mencari Tuhan.
Kita berharap. Kata harapan, saya suka kata harapan. Saya tulis buku Bangun Harapanmu. Buku itu menyenangkan. Dan berharap berarti menantikan bahwa setiap saat sesuatu luar biasa terjadi di hidupmu. Ini bukan semacam hal konyol, seperti yang duniawi, kuharap sesuatu terjadi. Tidak begitu. Jadi, 2 Tawarikh 20, 2 Tawarikh, pasal 20, 13, seluruh Yehuda menghadap Allah dengan bayi, istri, dan anak-anak. Tidak ada yang lebih membosankan selain menunggu. Kataku, ucapkan sekali lagi. Betul, jika Anda ingin tahu dirimu sebenarnya, libatkanlah dirimu dengan Tuhan dan biarkan Ia membuatmu tunggu 6 bulan untuk jawaban. Atau, di mana kau merasa Ia sejuta mil jauhnya dan takkan mendengar Tuhan lagi. Ngomong-ngomong, izinkan saya berkata, semakin lama jalan dengan Tuhan, semakin sedikit perasaan kau rasakan. Beberapa Anda tak mengerti, bukan? Maksudnya ialah semakin lama berjalan dengan Tuhan, semakin Ia harapkan kau berjalan dengan iman. Bukan tanda-tanda, keajaiban, pembenaran, dan mujizat. Jika Tuhan bilang, masukkan $1.000 dalam persembahan, kau tak perlu 3 konfirmasi. Ku beritahu, lakukan dan lakukan. Saya ingat ketika saya masih sangat baru dalam hal ini, 40 tahun yang lalu. Saya merasa Tuhan ingin saya memberi seorang gadis $10. Kukatakan, Tuhan, jika Engkau benar-benar ingin maksudku, Tuhan, jika Engkau benar-benar ingin aku lakukan. Lihat, aku benar-benar berharap itu bukan Tuhan, karena aku sangat ingin simpan $10. Saya baru belajar mendengarkan Tuhan, dan saya dengar Ia bicara dalam hati. Tahukah Joyce, bahkan jika aku tidak benar-benar menyuruhmu, aku takkan marah jika kau berkata orang lain. Lihat, kau tak perlu konfirmasi untuk lakukan hal baik untuk seseorang. Anda tidak perlu konfirmasi untuk ramah kepada seseorang. Ketika Anda ingin mendengar dari Tuhan, jangan selalu mengharapkan hal yang luar biasa, besar, dan megah. Oke, kembali. Tidak ada yang lebih membosankan selain menunggu. Oke. Sekarang kita sampai di bagian yang kau suka. 2 Tawarikh 20, 14, 15. Lalu di tengah pertemuan, roh Allah datang pada Yahaziel, anak Zakaria, anak Benaya, anak Yel, anak Matanya, ia Lewi dari Bani Asaf. Kupikir jika orang-orang ini masih ada, akankah mereka sulit menyebut nama kita? Kau tahu, ada Mike di sini, dia lebih baik dalam banyak hal dari saya. Jadi kutanya dirinya, bagaimana lafalkan nama, dan saya lupa saat saya sudah naik ke sini. Sudahlah. Katanya, dengar baik-baik, hai seluruh Yehuda dan para penduduk Yerusalem dan Raja Yosafat. Firman Tuhan padamu pertama-tama sangat baik karena Yosafat cukup rendah hati mendengarkan Nabi. Tuhan tidak memberinya perintah langsung, Dia berikan pada orang sebelum dirinya. Janganlah takut dan terkejut, musuhmu besar, sebab peperangan bukan milikmu, tapi Allah. Sekarang kau bisa bertepuk tangan. Ambil posisimu, berdiri teguh, dan lihatlah kemenangan dari Tuhan. Oke, nah, apa posisimu?
Saya tidak mengerti itu, tapi jika Anda terus baca, maka semakin jelas. Turun serang mereka besok. Jadi, kita lihat dia beri mereka sebuah agenda, tapi setelah mereka menunggu, dan sampai ia bicara pada mereka, lihat mereka akan naik melawanmu, di puncak Ziz, kamu akan dapati mereka di ujung lembah, di ujung sungai, di muka padang gurun Yeruel. Kamu tidak usah bertempur. Oke, saya hanya akan turun berdiri dan melihat semua orang, dan tak akan bertarung. Ambil posisimu, berdiri dan lihat keselamatan dari Tuhan yang bersamamu, hai Yehuda dan Yerusalem. Janganlah takut dan jadi gundah. Besok hadapilah mereka, karena Tuhan bersamamu. Nah, mereka butuh iman dalam perjalanan ini, bukankah begitu? Saya ingin kau lihat yang terjadi. Mereka memiliki pengalaman dengan Tuhan. Mereka tahu posisi mereka di mana. 2 Tawarikh 20:18 dan 19. Yosafat berlutut dengan muka ke tanah. Seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem pun sujud di hadapan Tuhan, menyembahnya. Jadi, kita harus dapat gambaran. Mike, ayo naik dan jadi Yosafat. Saya punya orang muda untuk mencontohkan. Jadi sekarang ada Yosafat yang besar. Dia membungkuk dengan wajah ke tanah. Oke, jadi itu posisinya dalam pertempuran. Itu posisinya. Oke. Lalu ada orang yang lainnya berlarian menyembah Tuhan. Dan dikatakan orang Lewi dari Bani Kehat dan juga Bani Korah bangkit menyanyikan pujian bagi Tuhan Allah Israel dengan suara yang nyaring. Jadi mereka benar-benar memuji dengan nyaring. Bisakah Anda nyaring ketika memuji? Teman saya, dia bekerja untuk saya, dia bekerja sejak awal sepertiku. Dia selalu ketakutan di dalam hidupnya. Suatu hari dia sangat muak dengan itu. Ketika di tol, dia turunkan jendela, julurkan kepalanya keluar, dan berteriak sekeras-kerasnya, "Puji Tuhan!" Katanya takutnya hilang dan ia tidak punya masalah dengannya lagi. Lihat Yosafat, ya ia juga mengalaminya. 2 Tawarikh 20:21. Setelah ia berunding dengan rakyat, ia mengangkat orang-orang yang bernyanyi dan yang memuji Tuhan, memakai pakaian kudus. Menghadap orang-orang bersenjata, nyanyikanlah syukur bagi Tuhan karena pengampunan dan kasih setianya untuk selamanya. Jadi disinilah Yosafat berlutut. Kau lihat orang memuji nyaring, kau lihat orang-orang menyembah, dan ada para penyanyi, tidak tahu berapa banyak. Mereka hanya berkeliling bernyanyi. Oh, bersyukurlah pada Tuhan, Dia baik, rahmatnya kekal selamanya. Oh, bersyukurlah kepada Tuhan, Dia baik, rahmatnya kekal selamanya. Adakah yang bisa bayangkan ini? Dan kupikir musuh sedang melihat dan kita harus mengingat kita berperang bukan dengan darah dan daging, tetapi dengan pemerintah, penguasa, dan penghulu di udara. Dan senjata peperangan kita tidak duniawi, bukan senjata alami, tetapi senjata spiritual, pujian, penyembahan, syukur, pemberian, dan semua itu peperangan rohani. Dan inilah bagian yang sangat bagus. Ketika mereka bernyanyi dan memuji, dibuat Tuhanlah penghadangan terhadap para anak dari Amon, Moab, dan Gunung Seir yang hendak menyerang Yehuda sehingga mereka jatuh terpukul, kalah. Nah, Alkitab Amplified Classic yang sekarang sudah jadi Alkitab Amplified baru, tapi dulu dikatakan bahwa musuh saling membantai. Dengan kata lain, mereka jadi sangat bingung tentang, coba bayangkan iblis, dia, Yosafat, kau bisa bangun. Ia mungkin punya tanda karpet di dahinya.
Maksudku, coba pikirkan. Maksudku, musuh lemparkan tembakan terbaik. Dan yang bisa kau lakukan adalah bernyanyi, menyembah, memuji, muliakan Tuhan, betapa Ia hebat, betapa Ia kuat, dan mungkin lakukan persembahan korban di tengah-tengah. Dan kukatakan, ketika bersikap begitu, Tuhan akan tunjukkan jika ada yang Dia ingin kau lakukan. Dan jika tidak ada yang Tuhan tunjukkan, maka tahan dirimu untuk tunggu sampai Ia berikan. Saya dalam hidupku, saya bagikan ini denganmu, saya percaya ini sepenuh hati. Saya percaya bahwa memberi, mengasihi orang dengan memenuhi kebutuhan mereka, dan memberi terutama saat kau sedang bermasalah, kupikir itulah salah satu bentuk peperangan rohani tertinggi yang dapat Anda jalani. Saya percaya setiap tindakan kasih bawa kesembuhan bagi tubuh. Saya pikir setiap tindakan egois, kebencian, kejahatan, menghabiskan energi, dan menghabiskan penyembuhan dan kekuatan. Hal terbaik yang dapat Anda lakukan adalah bersikap baik. Anda dengar, hal terbaik yang dapat Anda lakukan adalah bersikap baik. Dan saya akan membahas ini sedikit besok, tapi jika Anda tak akan kembali ke sini esok hari, ku beritahu jika kau butuh keajaiban dan belum mengampuni di hatimu, maka urutan Anda salah. Amin. Tahukah berapa banyak orang yang marah di gereja? Menyedihkan. Mereka marah pada orang yang bersamanya. Dan itu sangat buruk saat dilakukan. Saya tahu karena saya dulu ke gereja dan marah pada Dave, kasar dan membentak sepanjang jalan, tapi ketika melihat petugas parkir, oh puji Tuhan. Dan kami bahkan, kemuliaan bagi Tuhan. Dan saya yakin Tuhan sedang, sungguh berapa lama lagi aku sabar denganmu. Maksudku, aku akan nyanyi lagu, tepuk tangan, dan lompat-lompat di gereja dan puji Tuhan sepanjang jalan keluar, kembali ke mobil, bertengkar lagi sepanjang jalan. Ayo, siapa di sini mengerti yang saya bicarakan? Atau bergosip tentang pendeta dan istrinya saat makan. Makan sandwich sambil bicarakan pendeta dan istrinya. Lalu ketika dapat diagnosa buruk dokter, hal pertama yang kau ingin adalah minta pendeta berdoa dan tumpang tangan atasmu. Ayo, apakah ada yang mendengarkan ini? Begitu banyak yang ingin Tuhan lakukan melalui kita dan untuk kita. Carilah dahulu kerajaan Allah, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Amin. Baiklah. Ada janji yang luar biasa dalam firman, yaitu jika kita cari dahulu kerajaan Allah di atas segalanya dan kebenarannya, Ia akan memberikan semua yang kita perlu dalam setiap aspek hidup kita. Apapun pertempuran yang Anda hadapi, Tuhan akan menolong Anda menghadapinya. Dan betul, kau sudah menang. Kau hanya perlu berdiri kokoh dan terapkan kemenangan yang Yesus telah berikan ketika mati di kayu salib. Saya ingin kau hidup dengan harapan besar agar yang terbaik terjadi dalam hidupmu.